Halo bre, kembali bersama saya Alfian yang pastinya di channel Kudetek. Dan kita bakal nge-review monitor lagi dari MSI Indonesia. Udah keren banget kan, udah kayak pembawa ajang audisi gitu coy. Dan kita bakal nge-review monitor dari MSI, yaitu MSI Optik G271C QP. Tapi di sini saya bakal main game di konsol, bukan game di PC gitu ya. Yaitu main game di PlayStation 5, ya kan. Keren banget kan? Karena memang monitor ini emang udah support ya konsol mode gitu loh, yang udah 4K 120Hz gitu kalau di PS5 kan ya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas ya kan monitornya. Tapi sebelum itu bre, kita intip sedikit desain dan spesifikasi yang ditawarkan oleh monitor MSI Optik G271C QP ini. Dari segi desainnya dulu nih, frame kanan, kiri, dan atasnya agak tipis. Tapi kalau kondisi layarnya nyala, ternyata lumayan tebel nih bre. Kurang lebih 0,8 cm. Kalau frame bawahnya udah pasti lebih tebel, sekitar 1,8 cm. Di frame bawah ada emboss MSI kecil di tengahnya. Terus bagian kanan ada barisan icon OSD dan LED indikator. Aku sebutin aja kali ya sekarang. Kalau OSD di monitor ini masih pakai tombol mekanisme cetak-cetuk. Kalau di bagian atasnya ada lubang buat pembuangan panas. Lanjut ke bagian belakang, monitor MSI Optik G271C QP ini tampil minimalis dan cantik dengan lingkaran merah tipis yang mengitari mountingnya. Di sisi kanan terlihat samar-samar emboss naga MSI. BTW, monitor ini ada VESA mount 100x100 mm nya bre. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai third party stand bisa aja kok. Tapi lihat dulu nih stand bawaannya. Udah solid banget dan ada lubang buat kabel manajemen. Terus lihat nih kaki atau base-nya yang punya 3 titik. Desainnya floating gitu bre, berasa melayang kan? Dan buat tingkat fleksibilitasnya lumayan lengkap nih. Bisa high adjustment sampai 90 mm, swivel kiri kanan masing-masing 30 derajat, tilt up-nya bisa sampai 20 derajat, sedangkan tilt down-nya 5 derajat. Tapi ini nanggung bre. Bisa rotate, tapi cuma 5 derajat doang. Itu gimana ceritanya dah? Mending gak usah ya kan? Sedikit ngebahas I/O panelnya. Dari paling kiri ada port DC-in. Yap, monitor ini pakai power adapter dengan output maksimal di 49 watt. Port sebelahnya ada audio jack 3.5 mm. Terus ada 2 port HDMI 2.0 yang bisa kasih refresh rate 144 Hz. Sedangkan satu display portnya bisa kasih refresh rate 165 Hz. Sekarang kita bahas spesifikasinya. MSI Optik G271C QP tentu berukuran 27 inci dengan resolusi 2K 2560x1440p dan refresh rate-nya up to 165 Hz kalau pakai display port. Screen-nya ini punya kurvatur yang paling lengkung saat ini, yaitu di kurvatur 1000R. Display selengkung ini dianggap paling sempurna buat mata bre, karena dengan mudahnya bisa melihat seluruh tampilan layar tanpa harus nengok kanan atau kiri. Terus kalau di in-game, kalau main game dengan genre open world, feel-nya tuh lebih realistis bre. Kalau panel yang dipakai adalah panel VA dengan brightness cuma 250 nits. Buat tahu lebih dalam soal panelnya, seperti biasa kita tes pakai alat Spider X Elite dulu bre. Panel monitor MSI Optik G271C QP punya color gamut yang cukup baik. Bahkan sRGB-nya hampir sempurna di 99%. Angka fitrinya juga lumayan tinggi di 89% bre. Lanjut ke table selanjutnya, ini menjelaskan bahwa peak brightness-nya gak jauh beda dari klaim pabrikan. Cuma dapat 268 nits. Buat kontrasnya menurut saya masih kurang bagus dengan standar panel VA di 1:3000. Kalau white point-nya lumayan lah, gak terlalu jauh dari target 6500 Kelvin buat kerapihan warnanya. Panel di pojok kiri atas adalah panel paling rapih, sedangkan di tengah bawah jadi bagian yang agak melenceng. Itu pun masih di angka 4 delta E. Di tabel ini menjelaskan titik paling terang ada di pojok kiri atas lagi, dan area yang gelap ada di bagian bawah. Buat color akurasinya ternyata mantep banget nih. Tanpa kalibrasi udah dapet di bawah 3 delta E. Gokil. Dan tapi tetap kita kalibrasi ya bre, buat tahu kemampuan maksimal dari panel ini. Bisa kelihatan kalau peak brightness-nya meningkat sampai tembus 318 nits. Kalau rasio kontrasnya juga membaik di angka 1:2320. Di pengetesan color uniformity, setelah dikalibrasi kita mendapati titik terapih tergeser di pojok kanan atas, tapi titik yang melenceng tetap di tengah bawah dengan perbaikan angka jadi 4,3 delta E aja. Buat keseragaman putihnya gak terlalu banyak perubahan, dimana area paling atas makin rapih lagi karena ada 2 titik yang sempurna terangnya. Dan pada data color akurasinya juga makin mantep karena hampir menyentuh 1 delta E aja. Gokil MSI. Kalian pasti tahu bre, monitor 27 inci tuh paling populer di kalangan gamer profesional, terutama buat para gamer FPS macam Valorant.
Nah, di MSI Optik G271 CQP ini ada banyak banget fitur buat para gamer FPS, mulai dari freezing premium buat mencegah screen tearing dan stutter. Terus ada fitur night vision yang cenderung cheating menurut saya, karena bisa kasih advantage di kondisi area yang gelap. Sebenarnya, di OSD ini ada 5 preset game berbeda selain preset FPS. Ada user yang bisa kita customize, preset racing, preset RTS, dan preset RPG. Kalaupun monitor ini dipakai buat seharian juga aman karena ada fitur Low Blue Light Pro di menu OSD profesional. Fitur Low Blue Light Pro ini bisa ngurangin pancaran radiasi cahaya biru secara signifikan, bre. Perlu diketahui kalau bahaya dari cahaya biru tuh nggak main-main. Yang pasti bakal ngeganggu ritme sirkadian atau bahasa gampangnya ngeganggu siklus tidur, bre. Terus bisa ngerusak retina juga loh. Dan yang paling ngeri tuh meningkatkan resiko katarak. Serem kan? Makanya, kalau malam aktifin aja mode low blue light di semua gadget kalian, daripada nyesel nantinya. Oh iya bre, di awal kan saya bilang kita bakal ngetes monitor ini buat main PS5. Ini karena monitor MSI Optik G271 CQP punya konsol mode yang bakal mengoptimalkan performa PS5-nya yang bisa nampilkan resolusi 2K di 120Hz. Kan rasanya sayang aja kalau punya PS5 tapi masih main di TV. Sedih bre, karena kita nggak punya PS5, jadinya kita pergi ke tempat rental dah. Dapatlah tempat di Galaxy PlayStation. Tempatnya asik dan bersih, adem karena ber-AC. Terus makanannya juga murah. Kalau kalian tertarik langsung aja cek di Google Maps. Terus kunjungi Instagram mereka di galaxyplaystation.id. Singkat cerita, karena udah izin sama ownernya, langsung deh kita setup monitor dan PS5-nya. Ini pengalaman yang gokil sih. Bayangin aja, ke rental PS tapi bawa monitor sendiri. Yang pasti feel gamingnya agak berbeda ya. Monitor ini kan cuma 27 inci, sedangkan TV-TV di sana ukurannya 43 inci. Tapi buat kualitas gambarnya sih emang jauh bre. Lebih sedep ngelihat monitor ini. Kita cobain main game Shadow of the Tomb Raider dan Injustice 2. Yang pasti tampilan monitor ini lebih detail karena resolusi 4K-nya lebih real ketimbang di TV yang ukuran 43 inci. Walaupun sebenarnya resolusi 4K ini cuma di upscale ya bre. Apalagi layar lengkungnya yang punya kurvatur 1000R. Berasa lebih enjoy ngeliatnya. Karena kita tuh nggak harus noleh kanan kiri buat ngeliat detail scene di sekeliling layarnya. Ya kira-kira gitulah impresi main PS5 pakai monitor MSI Optik G271 CQP ini. Yang pasti kalau pakai monitor ini, kemampuan PS5 kalian bakal makin optimal. Oke bre, itu dia review dari kita mengenai monitor MSI Optik G271 CQP. Dan kita ada tes juga buat main game di konsol atau di PlayStation 5. Karena memang monitor ini support konsol mode, karena bisa upscale ke 4K dan juga udah support 120Hz di konsol mode. Keren banget kan ya. Dan setelah kita tes untuk color akurasinya, mantep banget di angka 2,1 delta E. Itu bawaan dari monitornya tanpa dikalibrasi. Dan untuk color gamutnya, ya fine-fine, oke banget lah ya. Dan menurut kalian gimana? Sekarang kita langsung aja ngomongin soal harga. Rp8.599.000. Sekarang lagi diskon jadi Rp6.599.000 ya. Diskon 2 juta coy. Dengan dikasih garansi dari MSI yaitu 3 tahun full panel. Dan ya kelebihannya apa aja sih? Ulang lagi kali ya. Ini 27 inci terus kurvaturnya di angka 1000R. Itu monitor paling melengkung saat ini lah gitu ya. Dan juga ya MSI gimana sih? Ini bikin fleksibilitasnya di rotate cuma bisa 5 derajat. Mending gak usah dibikin MSI. Ya, like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Selfie yang selalu di channel ini, mau ucapan terima kasih. Sampai jumpa di lain video, Pak. Bye bye.